Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Firmansyah. Di video kali ini saya akan membuat video menjawab pertanyaan dari dosen saya, yaitu Bapak Sirfaifatur Rahman selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra. Yaitu langsung saja nomor 1, perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan tunjukkan contoh artikel kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat dibedakan dengan melihat karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif yang sudah saya tampilkan di sini dengan tabel agar cukup memudahkan, yaitu nomor 1, desainnya. Kalau metode kuantitatif itu lebih spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah dalam menyusun penelitian. Kalau metode kualitatif itu desainnya umum, fleksibel, dan berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Tujuannya juga berbeda, yaitu kalau kuantitatif dia menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kalau penelitian kualitatif, tujuannya menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya. Penelitian kuantitatif yang pertama kuesioner, 2 observasi dan wawancara terstruktur. Kalau yang kualitatif, yang pertama participant observation, in-depth interview atau wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Instrumen penelitiannya juga berbeda. Kalau yang kuantitatif, tes, angket, wawancara, terstruktur. Yang kedua, instrumen yang telah terstandar. Kalau yang kualitatif, peneliti sebagai instrumen. Yang kedua ada buku catatan, tape recorder, kamera, dan lain-lain. Kalau penelitian kuantitatif, datanya juga kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Kalau data penelitian kualitatif, deskriptif kualitatif. Yang kedua, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden dan lain-lain. Sampelnya besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Kalau yang kualitatif, yaitu kecil, tidak representatif, purposive, snowball, berkembang selama proses penelitian. Analisisnya juga berbeda, yaitu kalau penelitian kuantitatif itu setelah selesai pengumpulan data, terus analisisnya deduktif, menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Kalau kualitatif itu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian, kemudian analisisnya induktif dan mencari pola, model, tema, teori. Hubungan dengan responden juga dibuat berjarak. Kalau yang kuantitatif, kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Yang kualitatif itu hubungan dengan respondennya empati, akrab, mempunyai kedudukan yang sama, dan jangka lama sampai ditemukan hipotesis atau teori. Dan usulan desain penelitian kuantitatif juga luas dan rinci. Literatur yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, prosedur spesifik, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas,
Hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Kalau deskriptif kualitatif itu singkat, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Prosedur bersifat umum, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Kualitatif juga tidak dirumuskan hipotesis. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Dan kapan penelitian dianggap selesai? Kalau kuantitatif itu setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Kalau yang kualitatif itu penelitian dianggap selesai ketika setelah tidak ada data yang dianggap baru. Kepercayaan terhadap hasil penelitian juga berbeda. Kalau kuantitatif itu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau kualitatif itu pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses dan hasil penelitian. Ini saya dapat di buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D karangan Profesor Dr. Sugiono. Contoh artikel penelitian kualitatif juga di sini sudah saya kasih link, dan kuantitatif juga sudah saya kasih link di sini. Yang kedua, pengertian analisis wacana kritis AWK, teori dan contoh artikel. Oke. AWK, analisis wacana kritis, merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis ini mengambil posisi melawan arus, dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial. Analisis wacana kritis adalah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistis, diskursif, makna bersifat historis, dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli, model Van Dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Analisis wacana kritis model Van Dijk bukan hanya semata-mata menganalisis teks, tapi juga melihat bagaimana struktur sosialnya, dominasi, dan sekelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dan bagaimana kognisi atau pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks yang dianalisis. Van Dijk menggambarkan wacana dalam 3 dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari analisis teori Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Pada dimensi teks, yang diteliti bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan atau redaktur. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah yang mempengaruhi kognisi wartawan atau redaktur. Contoh artikel AWK juga sudah saya kasih link di sini. Terus ada pertanyaan dari Pak Fail lagi, sejauh mana tugas artikel yang dibuat? Sudah tahap pembahasan dan masih proses penyusunan? Sudah tahap pembahasan dan masih proses penyusunan artikel, Pak. Kemarin juga sudah bimbingan sedikit dengan Pak Faid dan masih ada revisi-revisi, dan ini masih saya revisiannya sudah saya kerjakan, masih proses. Kemudian ada
pertanyaan perbedaan data primer dan data sekunder pada penelitian. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam Burhantara. Kalau data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik. Biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta, atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. Kata Muhar 2002. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Yang kelima, perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur pada penelitian. Wawancara tidak berstruktur. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda, atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Namun, tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, kecuali dalam wawancara yang awal sekali. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban. Peneliti juga mempunyai agenda sendiri, yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dalam pemikirannya dan isu tertentu yang akan digali. Namun pengarahan dan pengendalian wawancara oleh peneliti sifatnya minimal. Umumnya ada perbedaan hasil wawancara pada tiap partisipan, tetapi dari yang awal biasanya dapat dilihat pola tertentu. Partisipan bebas menjawab baik isi maupun panjang pendeknya paparan sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat dalam dan rinci. Wawancara terstruktur, kalau ini penelitian kualitatif yang jarang menggunakan jenis wawancara ini. Beberapa keterbatasan pada wawancara jenis ini membuat data yang diperoleh tidak kaya. Jadwal wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei tertulis. Wawancara ini menghemat waktu dan membatasi efek wawancara. Bila sejumlah pewawancara yang berbeda terlibat dalam penelitian, analisis data tampak lebih mudah. Sebagaimana jawaban yang dapat ditemukan dengan cepat. Umumnya pengetahuan statistik penting dan berguna untuk menganalisis wawancara ini. Namun jenis wawancara ini mengarahkan respon partisipan dan oleh karena itu tidak tepat digunakan pada pendekatan kualitatif. Wawancara struktur ini berisi pertanyaan terbuka, namun peneliti harus diingatkan terhadap hal ini sebagai isu metodologis yang akan mengacaukan dan akan jadi menyulitkan analisisnya. Selanjutnya, perbedaan sumber data primer. Dalam penelitian Anda itu menggunakan apa? Dalam artikel saya itu, data pada penelitian ini berupa kata, frasa, dan kalimat yang menunjukkan penanda dan pertanda pada kumpulan puisi buku latihan tidur Joko Benurbo. Karena judul artikel saya itu analisis semiotika, antologi,
Antologi puisi Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo, yaitu meneliti kata, frasa, dan kalimat yang menunjukkan makna atau bertanda-bertanda. Sedangkan sumber data sekunder saya berasal dari penelitian, jurnal, skripsi, serta buku-buku yang berkaitan dengan semiotik. Sumber data primernya yaitu kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Kemudian ada perbedaan validitas dan reliabilitas pada penelitian. Validitas itu apa sih? Menurut Azwar 1987 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Reliabilitas yaitu mempermasalahkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Namun, memberikan informasi tentang hubungan varian skor teramati dengan varian skor sejati kelompok individu. Ini saya dapat dari jurnal Tabula Rasa Bebas Unimed. Selanjutnya yang terakhir ada penerapan heuristik dan hermeneutik pada penelitian. Apa sih heuristik itu? Heuristik analisis makna heuristik ini puisi dianalisis berdasarkan struktur kebahasaannya untuk memperjelas arti jika perlu diberi sisipan kata atau sinonim yang disimpan dalam tanda kurung. Begitu juga struktur kalimatnya disesuaikan dengan kalimat baku. Jika perlu susunannya dibalik dengan memperjelas arti. Menurut Pradopo 1995. Pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya atau secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama. Menurut Tiu 1985. Kalau menurut Rivater dalam Wellek dan Warren 1989, analisis secara heuristik adalah analisis pemberian makna berdasarkan struktur bahasa secara konvensional. Artinya bahasa dianalisis dalam pengertian yang sesungguhnya dan dimaksud bahasa. Kerja heuristik menghasilkan pemahaman makna secara harfiah. Makna tersurat, actual meaning, dan actual meaning. Menurut Nurgiantoro 2007. Pemahaman yang didapatkan dari pembacaan ini merupakan makna yang sesuai konvensi dalam komunikasi baik formal maupun non-formal. Teknik ini berusaha menemukan maksud dari setiap kalimat dengan berbagai usaha, seperti penambahan kata depan, penambahan konjungsi, maupun penambahan morfem lain yang memiliki makna yang sama dapat disimpulkan. Analisis pembacaan heuristik adalah telaah makna secara harfiah dari kata-kata dalam karya sastra tanpa melibatkan konteks dari teks tersebut. Kemudian yang terakhir hermeneutik. Apa sih hermeneutik? Hermeneutik berasal dari kata bahasa Yunani hermeutike. Akar kata hermeneutika berasal dari kata kerja herme dan neo yang berarti menafsirkan, dan kata benda herme dan neia yang berarti interpretasi. Penjelasan kata-kata tersebut dapat disebenarkan dengan mengungkapkan, menjelaskan, menerjemahkan, membuka karakter dasar interpretasi dalam teologi dan sastra, kata Palmer. Hermeneutik berarti tafsir. Dalam penelitian sastra, hermeneutik memiliki paradigma tersendiri.
Menurut Richter dalam Indra Suara tahun 2008, hermeneutik berusaha memahami makna sastra yang ada di balik struktur. Dalam hal ini, hermeneutik berusaha memahami makna sastra yang ada di balik struktur. Dalam hal ini, hermeneutik memandang karya sastra sangat perlu ditafsirkan karena di satu pihak, karya sastra terdiri dari atas bahasa yang memiliki struktur. Di pihak lain, di dalam bahasa sangat banyak makna yang tersembunyi atau dengan sengaja disembunyikan sehingga menimbulkan imajinasi yang tidak bisa dibuktikan melainkan harus ditafsirkan, menurut Ratna tahun 2011. Sekian jawaban saya yang sudah saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.